waktu kita bersekutu seorang dengan yang lain. Di situ Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, dalam pertemuan sebelumnya kita banyak membahas pendahuluan dari surat 1 Yohanes ini. Kali ini kita akan melihat dari dekat serta juga menemukan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini merupakan tumpuan daripada pola pikir yang benar. Tapi saudara, tentunya juga dengan hal yang demikian ini kita perlu menyatakan kehidupan yang benar, seimbang pada pemahaman dan juga seimbang pada tindakan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, Yohanes memulai dengan perkataan, apa yang telah ada sejak semula. Ini menunjukkan kepada sifat kekekalan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang disimpulkan sebagai firman kehidupan. Saudara, Yohanes juga tentu sedang memberikan bukti yang kuat mengenai realitas kepribadian daripada Tuhan Yesus yang berjumpa dan berinteraksi secara langsung. Coba perhatikan kata-kata di ayat yang pertama, saudaraku, yang katakan telah kami dengar dan juga telah kami lihat, kami saksikan, kami raba. Semuanya ini menunjuk pada firman kehidupan. Ini, saudaraku, benar-benar termanifestasi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes berusaha menggambarkan kepada kita bahwa Yesus itu real. Dia adalah pribadi yang paling real dalam kehidupan ini. Karena Yohanes melihatnya. Yohanes mengalami Tuhan Yesus waktu Tuhan berjalan di muka bumi ini. Yohanes mau mengatakan bahwa waktu dia berjalan dengan Tuhan Yesus ini, dia mengalami banyak hal. Dia mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupannya. Kalau saya mau bilang, dia mau katakan kepada kita begini, dia itu mengalami sukacita yang tidak terkatakan. Ya. Dan dia mau kita juga mengalami sukacita yang sama. Amen. Yaitu kalau kita juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, sadarkah saudara bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara? Tapi seringkali karena kita cuma lebih mengutamakan kedagingan kita saja, kita gagal mengalami dia. Kita tidak punya kesadaran yang cukup untuk mengetahui bahwa dia selalu bersama dengan kita. Ya. Dia mengasihi kita. Dia selalu dekat dengan kita. Bahkan dia berdiam dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Yohanes mau katakan, bahwa kita perlu mengerti bahwa Yesus itu real. Dia adalah pribadi yang paling real. Yesus Tuhan itu adalah Yesus yang real. Wow, itu dahsyat saudaraku. Dia berdiam di dalam kita. Dan juga di dalam ayat yang ketiga dari pembacaan kita ini, bagaimana Yohanes menjelaskan bahwa pemberitaannya ini bertujuan agar kita memperoleh persekutuan dengan mereka juga yang mengalami Tuhan Yesus. Dan juga memahami bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Yesus Kristus Tuhan, dia 100% Tuhan dan dia juga 100% manusia, saudara. Yohanes juga menekankan bahwa persekutuan ini melibatkan Bapa. Artinya adalah persekutuan dengan Trinitas. Sadarkah kita bahwa persekutuan yang kita miliki dalam Tuhan Yesus dalam dunia ini melibatkan Bapa, melibatkan Anak, itu Tuhan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. This is powerful. Pernahkah saudara berpikir bahwa persekutuan di dalam Kristus itu adalah hal yang luar biasa? Ini yang Yohanes mau katakan. Dia mau supaya kita masuk dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Sebuah hubungan yang tidak terkatakan. Persekutuan itu punya berbagai arti. Punya berarti hubungan intim, punya arti pengenalan, punya arti sangat dekat, punya arti menjawab kebutuhan yang paling mendasar. Ada banyak arti daripada persekutuan. Yang saya punya arti adalah
kesamaan-kesamaan di dalam apa yang kita kerjakan. Jadi Yohanes mau katakan kepada kita begini, hey, persekutuan di dalam Yesus ini powerful. Artinya karena waktu kita bersekutu seorang dengan yang lain, di situ Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Amin. Mau apa lagi, saudara? Itu adalah hal yang paling luar biasa. Ya. Sebenarnya saudara akan mengalami pribadi Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena memang persekutuan ini adalah gaya hidup Allah dalam kekekalan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus telah bersekutu dengan cara yang luar biasa dalam kekekalan. Dan dia mau gaya hidup ini terbawa dalam kehidupan kita. Dan Yohanes bilang begini, hey, mari masuk dalam persekutuan yang luar biasa ini. Saudara, jangan anggap remeh persekutuan saudara. Jangan anggap remeh waktu saudara kumpul bersama sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan. Karena Tuhan hadir di situ. Amin. Kehadirannya akan membuat perbedaan yang luar biasa dalam persekutuan kita. Saya kemudian sadar apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Janganlah meninggalkan persekutuan kita. Kalau kita tinggalkan persekutuan kita, itu akan membuat kita dapat dikalahkan dalam kehidupan ini. So, dalam persekutuan kita menemukan kekuatan ilahi. Dalam persekutuan kita mengalami terobosan-terobosan kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya sangat excited untuk mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara, kita itu memiliki, berdiam di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa, saudara? Dia adalah Tuhan yang mengerti dan mengetahui apa yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Sebab itu kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Karena kita beroleh persekutuan dengan Dia dan juga persekutuan bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.